tiba-tiba ada 3 orang jenderal yang datang ke Polda Metro Jaya dan mengatakan Ferry Irwandi yang selama ini vokal mengatakan bahwa demo ini associated dengan medsos-medsos yang terkait dengan geng Solo atau Gibran. Saya lupa bahasa dia, Gibran atau geng Solo atau apa. Tapi intinya ya ke sana lah. Tapi tiba-tiba ada 3 TNI, 1 Dan Cyber, kemudian Dan Puspom, kemudian Kapuspen TNI datang ke Polda Metro Jaya. Saya bilang, waduh, kok bisa TNI kemudian melakukan patroli cyber dan mengatakan orang ini punya potensi untuk pidana. Silakan dieksplor lebih dari yang saya harapkan. Jadi ini menarik sebenarnya. Apa yang dilakukan Ferry ini kan mirip-mirip lah dengan apa yang saya lakukan 5 tahun yang lalu. Ya, tapi ketika dulu saya mengkritisi polisi. Ya, kalau Ferry dia mengkritisi TNI. Cuman bedanya kalau saya langsung ditangkap. Nah, kan Bang Refli sendiri yang jadi saksi ahli saya. Langsung ditangkap tanpa bla-bla-bu, langsung dijebloskan di penjara, sidangan sampai 66 kali. Dan alhamdulillah kan tidak ditemukan sesuai ujian kebencian, nggak ada. Tapi kita divonis dengan pasal 15 yang aturannya pun sudah dicabut oleh MK. Ya, perbedaan yang saya sampaikan di sini adalah kalau sekarang TNI lebih sopan saya lihat. Ya, nanti kita kritisi apakah itu tepat atau tidak. Ada konversi persnya, kami akan begini, kami bertanya dulu kepada Polda Metro Jaya, kan sopan banget saya lihat tuh bapak-bapak TNI kita. Nah, jadi menurut saya kalau ada juga yang menghujat janganlah, kasihan ini bapak TNI kita. Nah, tapi yang perlu saya sampaikan di sini di akun saya juga sudah sampaikan. Bagaimanapun inilah negara demokrasi ya Bang ya. Negara demokrasi, ketika ada yang mengeluarkan pendapat, ya, kita sebagai aktivis ya juga solidaritas kita juga muncul dong terhadap saudara Ferry kita ini. Nah, kemudian satu kampung dengan saya nih Bang, Ferry Irwandi ini. Tapi saya lihat gini, Ferry ini dia cerdas, dia pintar. Ini kalau saya lihat justru dia ini aset sebenarnya Bang. Aset itu bangsa kita. Cuman yang perlu kita introspeksi adalah ketika dia mengkritisi TNI. Nah, jadi pertanyaan kita kenapa dia mengkritisi TNI? Mungkin gini, persepsi itu kan terbentuk karena input informasi, Bang. Ya, mungkin selama ini informasi-informasi yang tentang TNI lebih dominan yang negatif yang masuk ke dalam pikiran beliau, sehingga yang keluar dari analisa beliau tentu cenderung dominan negatif juga dong. Nah, terkait TNI tadi kan sudah dijawab juga oleh Kompas TV tadi dari pihak Polda Metro Jaya menyatakan tidak bisa institusi melakukan pelaporan terhadap ujaran kebencian. Nah, ini berbeda Bang dengan saya dulu. Kan aturannya masih sama kan? Ya enggak? Saya dulu kan juga mengkritisi Polri tapi nggak ada cerita ditangkap Bang. Nah, benar.